Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung kebutuhan energi untuk ibu hamil. Baik, seperti pelajaran sebelumnya, saya sudah menerangkan bahwa untuk ibu hamil itu memerlukan penambahan energi dan zat gizi lain selama periode kehamilan, dan penambahannya itu tergantung dengan usia kehamilannya pada tiap trimester. Nah, untuk penambahan energi dan zat gizi makro maupun mikro berapa pada saat hamil dan pada tiap-tiap trimesternya itu penambahannya berapa, kalian bisa melihatnya dari tabel AKG terbaru, yaitu pada saat ini adalah AKG tahun 2019. Baik, ketika teori dasar kita sudah tahu bahwa ketika hamil itu ibu memerlukan penambahan energi dan zat gizi, maka kita lanjut ke cara menghitung kebutuhan energi ibu hamil. Baik, bagaimana cara menghitung kebutuhan energi ibu hamil? Pada prinsipnya adalah kita hitung dulu kebutuhan energi dari ibu tersebut saat sebelum hamil. Jadi kondisinya adalah kebutuhan energi ibu itu berapa saat sebelum hamil. Nah, kemudian baru kita tambahkan energi saat kehamilan. Cara yang paling aman untuk menentukan kebutuhan energi ibu sebelum hamil, di mana mungkin di lapangan itu pasti ada ibu yang tidak tahu berapa berat badan dia saat sebelum hamil. Karena untuk menentukan kebutuhan energi itu kita butuh angka berat badan aktual, ya kan? Berarti kalau untuk menentukan kebutuhan energi sebelum hamil, kita harus tahu berapa berat badan aktual ibu sebelum hamil. Nah, kemudian kita juga harus menganalisa berapa status gizi atau bagaimana status gizi ibu itu sebelum hamil. Begitu, karena kalau status gizi ibu itu mengalami malnutrisi, misal gizi kurang atau gizi lebih, maka untuk menghitung kebutuhan energi sebelum hamil kita memakai berat badan ideal. Kemudian kalau ibu status gizi ibu sebelum hamil itu dia adalah gizi baik, maka kita boleh menggunakan BB aktual sebelum hamil. Nah, masalahnya di lapangan itu ketika kita bertemu dengan ibu hamil, tidak semua ibu hamil itu tahu berapa berat badan aktual dia sebelum hamil, gitu. Nah, cara yang paling aman untuk menentukan kebutuhan energi ibu hamil yang kita harus tahu berat badan sebelum hamil, cara yang paling aman yang pertama adalah kita mengukur tinggi badan ibu dulu. Ya, karena tinggi badan itu tidak berubah dari sebelum hamil dan saat hamil, ya kan? Karena tidak terpengaruh ya dengan kehamilan. Kemudian setelah kita tahu berapa tinggi badan ibu, yang kedua adalah kita menghitung berat badan ideal ibu hamil tersebut. Ya kan? Nah, ketika kita tahu berat badan ideal, yaitu dengan rumus BBI atau berat badan ideal, rumusnya adalah tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Ya, sama dengan menghitung berat badan ideal pada orang dewasa yang normal atau yang tidak hamil, gitu ya. Caranya sama, yaitu kita ingin mengetahui berapa berat badan ideal individu ini atau si ibu ini, gitu. Nah, kemudian dari situ ada note ya di sini ya, jika tinggi badan ibu di bawah 150 cm, maka tidak dikurangi 10%. Nah, ini adalah rumus perhitungan berat badan ideal untuk semua kondisi, baik itu hamil maupun tidak hamil. Jadi berat badan ideal dia itu berapa? Maksudnya berat badan saat tidak hamil gitu ya. Berarti berat badan saat tidak hamil, ya kan? Nah, ini juga bisa digunakan untuk ibu hamil. Maksudnya untuk mengetahui berat badan idealmu itu berapa saat kamu itu belum hamil, ya kan ya? Nah, dari sini tinggi badan kita bisa gunakan untuk menentukan berat badan idealnya berapa.
Nah, setelah kita mengetahui berat badan idealnya, maka gunakan berat badan ideal sebelum hamil ini untuk menghitung kebutuhan energi dan zat gizi makro ibu hamil menggunakan rumus perhitungan energi atau menggunakan angka kecukupan gizi ya atau tabel AKG yang disesuaikan dengan berat badan. Nah, itu. Jadi setelah kita mengetahui berapa berat badan ideal ibu, maka itulah berat badan ideal sebelum hamil. Nah, kita gunakan BBI itu untuk menghitung kebutuhan energi dan zat gizi makro ibu, bisa menggunakan rumus perhitungan energi ya, misalnya kita bisa menggunakan IOM, kita bisa menggunakan Harris Benedict atau mungkin Broca atau semua rumus boleh, pakai yang manapun. Ya, atau kita bisa menggunakan tabel AKG untuk menghitung kebutuhan energi dari si ibu ini sebelum hamil itu berapa. Ya, namun tabel AKG itu harus disesuaikan dengan berat badan. Nah, ini sudah saya ajari ya sebelumnya ya. Bagaimana menghitung kebutuhan energi untuk per individu menggunakan tabel AKG ya, yaitu dengan menyesuaikan dengan berat badannya. Nah, kemudian cara yang keempat adalah setelah kita menghitung kebutuhan energi ibu tersebut sebelum hamil, maka tinggal kita tambahkan ya penambahan energi kehamilan pada hasil perhitungan nomor 3. Ya, berapa penambahan energi kehamilan? Nah, ini dari tabel AKG tahun 2009, ini saya kutip di sini. Penambahan energi kehamilan pada trimester 1 adalah 180 kalori, trimester 2 adalah 300 kalori, trimester 3 adalah 300 kalori. Seperti itu caranya. Ya, jadi yang pertama kita ketahui dulu berat badan ideal ibu sebelum hamil. Kenapa harus berat badan ideal ibu sebelum hamil? Karena supaya aman. Takutnya nanti kalau mengapa berat badan ideal? Karena untuk supaya aman gitu ya. Takutnya ketika sebelum hamil itu kondisi sang ibu itu pada kondisi status gizi yang malnutrisi, yaitu gizi kurang atau gizi lebih, sehingga kita pakai cara aman menggunakan berat badan ideal dalam menentukan kebutuhan energi sebelum hamil. Gitu, paham ya prinsipnya ya? Sampai di sini paham ya? Jadi kita gunakan berat badan ideal ibu yang kita hitung menggunakan tinggi badan ibu hamil. Kemudian kita bisa mengetahui berat badan ideal ibu. Nah, berat badan ideal ibu sebelum hamil itu kita gunakan untuk menentukan kebutuhan energi, baik menggunakan rumus atau menggunakan AKG. Nah, setelah itu baru ditambahkan ya penambahan energi saat hamil sesuai dengan trimesternya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh. Saya punya contoh, seorang ibu hamil usia 27 tahun memiliki badan aktual 59 kg, ini adalah berat badan aktual saat hamil ya. Dan tinggi badan aktual 155 cm, ini saat hamil juga. Usia kehamilannya 30 minggu. Hitung kebutuhan energi dan zat gizi makro ibu hamil tersebut. Nah, cara yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan berat badan ideal sebelum hamil, yaitu dengan rumus seperti tadi ya, tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Ya, 10% tetap kita gunakan karena tinggi badan ibu di atas 150. Ya, kemudian ini kita masukkan 155 dikurangi 100 dikurangi 10%, hasilnya berat badan ideal ibu sebelum hamil adalah 49,5 kg. Ini adalah berat badan ideal ibu sebelum hamil. Nah, berat badan ini kita gunakan untuk menghitung kebutuhan energi sebelum hamil, ya. Ya, misal kita menggunakan tabel AKG tahun 2019 untuk menghitung kebutuhan energi sang ibu, gitu ya. Nah, kebutuhan energinya berarti kita gunakan kita hitung kebutuhan energi sebelum hamil dulu ya, yaitu di sini yang pada kurung ini, kemudian ditambahkan energi saat kehamilan. Karena 30 minggu adalah trimester ketiga, maka di sini penambahan energi trimester ketiga. Nah, ini rumus ini berarti total kebutuhan energi ibu saat hamil ya, karena di sini sudah ditambahkan kehamilan. Nah, kalau yang di sini yang pada kurung ini merupakan kebutuhan energi ibu sebelum hamil menggunakan AKG. Caranya gimana? Kita harus menyesuaikan dengan berat badannya ya, yaitu dengan cara berat badan ideal ibu ya sebelum hamil dibagi berat badan yang ada pada AKG
ya, kemudian dikali berapa energi yang ada di dalam AKG. Nah, ini adalah kebutuhan energi ibu sebelum hamil, baru ditambah kebutuhan energi setelah hamil, gitu ya. Caranya ini 49,5 itu adalah berat badan sebelum hamil, berat badan ideal ya, berat badan ideal sebelum hamil. Kemudian dibagi 55 kilo adalah berat badan pada kelompok umur ibu pada tabel AKG, gitu. Ibu tadi umurnya 27 tahun. Nah, kita cek di tabel AKG itu yang kelompok umur 27 tahun perempuan. Ya, berapa berat badan yang ada di sana? Ternyata berat badan yang ada pada AKG adalah 55. Berarti ini dibagi 55. Ini sebagai cara penyesuaian antara berat badan untuk individu sang ibu gitu. Kemudian baru dikali apa yang dicari. Yang dicari adalah energi. Energi yang tertera pada AKG pada kelompok umur 19 sampai 29 tahun yaitu 2250 kalori. Berarti kita kali 2250 kalori. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui berapa kebutuhan energi ibu sebelum hamil. Nah, baru ditambah dengan kebutuhan energi saat hamil 300 kalori. Kenapa 300? Karena ini adalah kebutuhan penambahan energi saat trimester 3. Ini tertera pada tabel AKG yang paling bawah. Gitu. Nah, ini kita hitung 49,5 dibagi 55 dikali 2250 adalah 2025 kalori. Ini berarti 2025 kalori adalah kebutuhan energi sang ibu sebelum hamil ya. Baru ditambah ini kebutuhan penambahan saat hamilnya trimester 3 yaitu 300. Jadi total kebutuhan energi ibu saat hamil pada umur 30 minggu adalah 2350 kalori. Nah, ini berarti cara menghitung kebutuhan energi sang ibu menggunakan tabel AKG. Kalian juga boleh menggunakan rumus perhitungan energi untuk menghitung kebutuhan ibu hamil. Ya, tinggal nanti berat badannya pakai yang berat badan ideal ibu sebelum hamil tadi. Gitu. Nah, di situ akan diketahui berapa kebutuhan energi ibu sebelum hamil menggunakan rumus. Ya, nanti baru ditambahkan. Penambahannya berapa? Penambahannya sama dengan yang di AKG tadi, yaitu 300 kalori pada trimester ketiga. Seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan energi, maka kita menghitung kebutuhan makronutrien. Menghitung kebutuhan makronutrien untuk ibu hamil, di sini saya mencoba menggunakan perhitungan makronutrien dengan tabel AKG, ya, sama dengan perhitungan rumusnya tadi, ya. Maka cara menghitungnya adalah kita mau menghitung apa ini? Kita mau menghitung protein ya, makronutrien salah satunya adalah protein. Oke, kita coba menghitung protein. Ya, caranya sama dengan rumus perhitungan energi tadi, namun yang kita hitung adalah proteinnya, gitu ya. Berarti berat badan ideal dibagi berat badan yang ada pada AKG dikali protein yang tertera pada AKG, kemudian ditambah protein yang dibutuhkan saat kehamilan, gitu. Nah, ini hasilnya ya 49,5, kemudian dibagi 55 dikali 60. Nah, ini adalah kebutuhan protein dari ibu sebelum hamil. Ini 60 dapat dari mana? Ini adalah protein nih. Ini tabel AKG ya, tabel AKG tahun 2019 pada kelompok umur 19 sampai 29 tahun karena usia ibu adalah 27 tahun. Ini yang kelompok perempuan ya. Berapa protein yang tertera di sana? Oh, ternyata 60. Maka ini berat badan ideal dibagi berat badan AKG dikali 60 ya. Kemudian baru ditambah penambahan protein saat kehamilan trimester ketiga yaitu 30 gram. Nah, hasil perhitungan ini adalah 88 gram. Jadi kebutuhan protein ibu hamil ini saat hamil adalah 88 gram. Sorry, hasilnya adalah saya hitung dulu ya, 49,5 dibagi 55 dikali 60, 54 ditambah 30 sama dengan 84. I'm sorry. Ya, ini hasil perhitungan ini adalah 84 gram. Ya, ini
Kenapa kok tidak saya tulis? Karena ketutup sama ini. Ini harusnya di atas ini. Tapi nggak tahu ini tabel ini kok jadi turun di sini. Di sini ada perhitungannya. Hasilnya adalah 84 gram. Jadi kebutuhan protein ibu hamil ini saat hamil trimester ketiga, yaitu pada usia 30 minggu adalah 84 gram yang dihitung menggunakan tabel AKG gitu. Nah, ini 30 ini apa? 30 adalah penambahan protein saat kehamilan dari tabel AKG ya. Nanti kamu bisa cek tabel AKG itu penambahan protein saat hamil itu berapa? Ada di bagian bawah. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk lemak dan karbohidrat. Nah, ini kayak saya sudah menghitung proteinnya. Anda tinggal melanjutkan bagaimana cara menghitung lemak dan karbohidrat menggunakan tabel AKG. Ya, rumusnya sama. Kemudian ada penambahannya juga ada di tabel berapa penambahan saat kehamilan pada tiap trimester seperti itu. Nah, kemudian atau perhitungan makronutrien bisa dihitung dengan cara berikut, yaitu dengan cara pakai persentase ya. Persentase seperti persentase pada gizi seimbang, yaitu protein 15%, kemudian lemak 25%, karbohidrat adalah 60%. Ya, namun perbedaannya di sini adalah pengkalinya atau persentasenya ini dikalikan dengan kebutuhan energi saat hamil. Ya, tadi sudah kita ketahui sebelumnya bahwa kebutuhan energi ibu saat hamil adalah 2350. Begitu. Jadi, kebutuhan protein ini adalah 15%, ini adalah persentase untuk gizi seimbang ya. Persentase makronutrien untuk gizi seimbang ya. 15% protein dikali kebutuhan saat sudah hamil yang sudah kita hitung tadi pada trimester 3, yaitu 2350. Hasilnya berapa? 352,5 kalori. Ya, karena dia protein ya, dibagi 4 jadinya 88 gram. Nah, ini adalah kebutuhan protein ibu hamil ini dengan menggunakan persentase. Ya. Nanti kalian bisa hitung juga untuk lemak dan karbohidratnya ya. Jadi lemak adalah 25% dari 2350, karbohidrat adalah 60% dari 2350 juga. Nanti akan ketemu berapa lemak dan karbohidratnya dalam gram gitu. Nah, ada note di sini untuk cara seperti ini kalau pakai persentase ini kalian tidak perlu lagi menambahkan penambahan saat hamil. Karena makronutrien sudah dihitung secara persentase dari kebutuhan energi saat hamil. Jadi kalian sudah menghitungnya dari 2350. Ini kan sudah energi saat hamil. Ya, jadi sudah tidak perlu lagi ditambah dengan penambahan saat kehamilan dari tabel AKG. Ini khusus untuk makronutrien, ya, untuk makronutrien karena khusus untuk makronutrien yang menggunakan persentase pembaginya. Penentuannya menggunakan persentase itu kita nggak perlu lagi menambahkan kebutuhan makronutrien saat hamil karena kita sudah menghitungnya dari energi saat hamil yaitu 2350. Seperti itu ya cara menghitung kebutuhan energi dan makronutrien untuk ibu hamil. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham silahkan tanya di komentar, insya Allah nanti kami jawab. Seperti itu saya tutup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.